Salam sejahtera saudara terkasih, selamat berjumpa dengan kami, Gereja Kristen Indonesia Batu. GKI Batu, cikal bakalnya disemai oleh Tuhan sendiri. Tuhan memakai orang-orang yang mula-mula merintis GKI Batu, seperti keluarga Kristiaman dan keluarga Buntaran. GKI Batu didewasakan pada 27 November 1995 setelah sebelumnya menjadi cabang dari GKI Bromo Malang. GKI Batu berada di Jalan Sudarno 16 Batu, tak jauh dari objek wisata Museum Angkut. Pendeta pertama di GKI Batu adalah Pendeta Yosafat yang saat ini melayani di GKI Diponegoro, Surabaya. Sedangkan pendeta kedua yang saat ini melayani di GKI Batu adalah Pendeta Dwi Santoso. Jumlah anggota jemaat terdaftar di buku induk saat ini 439 orang. Untuk mengembangkan pelayanannya, Majelis Jemaat telah menetapkan visi misi pertama 2012-2017 dan visi misi kedua 2017-2021 serta diperpanjang hingga tahun 2025. Adapun visi GKI Batu adalah menjadi gereja yang sehat, hangat, dan bersahabat. Visi tersebut juga tercermin dalam theme song yang mengiringi narasi ini. Berbagai kegiatan sebagai implementasi visi misi tersebut sudah berjalan. Misalnya kegiatan CSR penyuluhan kesehatan dan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani sesuai konteks Kota Batu sebagai kota wisata agriculture. Selain itu, GKI Batu juga aktif berokomeni melalui PGI setempat maupun juga melalui kegiatan lintas iman. Seiring dengan pandemi, GKI Batu juga ikut ambil bagian untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 melalui membentuk tim Satgas COVID-19 dan berpartisipasi dalam mengadakan vaksinasi di GKI Batu. Pelayanan penggembalaan dilaksanakan oleh pendeta dan penatua, serta ada tim pastoral di GKI Batu. Ragam pelayanan kategorial juga mewarnai kehidupan berjemaat di GKI Batu. Dengan mengembangkan semangat kasih, kami menghadirkan persahabatan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Senyum, sapa, dan salam dikembangkan untuk merawat persekutuan. Jika saudara ke kota wisata Batu, jangan lupa mampir ke GKI Batu. Salam sehat, tetap semangat untuk menjadi berkat. Derap langkah bersama, seiring dalam irama, nada di hati menjadi satu melodi, saling bergandengan tangan, tingkatkan persekutuan, arah satu tujuan, bekerja bagi Tuhan, satukan hati, satukan jiwa, berikan hati pada sesama. Mari memuji, mari bekerja, sanjungan bagi Sang Raja Gereja. Selamat malam peserta persidangan Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Sebelum memulai ibadah ini, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersaat teduh sejenak. Dipersilahkan.
Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita mengawali kebaktian ini dengan berlitani dari kutipan Mazmur 134 dan 135. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Allah, di pelataran rumah Allah kita. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Hai Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Kebaktian pembukaan persidangan ke-71 Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Timur ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Salam bagimu, hamba yang melayani Tuhan. Silahkan duduk. Saudara, persidangan Majelis Sinode Wilayah kali ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi perubahan, baik karena disrupsi ataupun karena pandemi. Oleh sebab itu, tema persidangan kita kali ini sekaligus menjadi tema ibadah kita adalah gereja yang bersahabat menyongsong era kenormalan baru. Pandemi bukan hanya sekedar kata, tetapi ia adalah realita yang menjadi konteks kita saat ini di dalam menggereja. Sebagai gereja, kita sedang bergulat untuk tetap menjadi saluran berkat, menjadi sahabat bagi mereka yang penat dan sekarat. Sekalipun tak dapat dipungkiri, kita pun seringkali tidak berdaya, rakuat ngelawat, menghadapi medan pelayanan yang berat. Pandemi menumpahkan air mata kita, air mata duka cita ketika kita mengalami kehilangan, atau air mata sukacita ketika kita mendengar kabar kesembuhan. Saudara, kepada siapa kita berlindung dan berharap
Di tengah gelombang kehidupan yang dahsyat ini, hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh di kala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca, sampai Dia mati disalib, menanggung murka Ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Tuhan, hidup kami saat ini diperhadapkan dengan banyak perubahan. Dan kami sadar menghadapi perubahan itu, baik yang disebabkan karena disrupsi ataupun pandemi. Kami gagap, tidak sigap, dan bahkan mungkin kami terlelap oleh zona nyaman kami. Mungkin kami berkata Belanda masih jauh untuk membahasakan keadaan aman kami. Tetapi ketika pandemi ini semakin menjadi, dan kami kehilangan keseimbangan diri untuk menghadapi, kami sadar sebagai gereja-Mu, kami baru bergeliat ketika menjumpai orang-orang di sekitar kami sekarat. Karena itu ya Tuhan, dalam kelalaian kami yang tak mampu merawat kehidupan sekitar kami datang kepadamu memohon pengampunan. Dengarkanlah permohonan kami ya Tuhan. Pandemi ini juga membuat ancaman resesi ekonomi semakin terbuka. Tetapi kami tidak peka dan tidak tergerak untuk menolong sesama yang menjerit dililit situasi yang sulit. Sebagai gereja, kami terlambat membuat mitigasi, terlambat menjadi bagian yang menghadirkan solusi, sebab kami sibuk dengan alasan berdevosi. Kasih kami masih tumpul, ibarat otak yang terletak di dengkul. Kami telah gagal oleh sebab ketidakpekaan kami ya Tuhan. Karenanya kami datang kepadamu. Ampunilah ketidakpedulian kami ya Tuhan. Dan oleh banyak hal membuat hidup kami tidak layak disebut sebagai hamba-Mu, dan karenanya kami memohon kelayakan daripadamu. Dengan seluruh penyesalan atas dosa-dosa kami kepadamu, kami menghampiri tahta kemurahan-Mu dalam tangis sendu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan syukur bagimu.
Saya undang bangkit berdiri, saudara-saudara. Sambutlah berita anugerah dari Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia kepada kita. Yeremia 31 ayat 3 dan 25 mengatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Silakan duduk, saudara. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami merindukan sabda-Mu Tuhan. Kami percaya melalui pelayanan sabda-Mu itu, setiap kami boleh terpuaskan, bahkan apa yang menjadi kebutuhan kami, menjadi makanan bagi jiwa rohani kami, semuanya akan Tuhan sediakan. Ketika kami akan membaca, mendengarkan sabda-Mu, kiranya Roh Kudus yang akan menolong setiap kami, memberikan pengertian, memberikan kepada kami karunia surgawi, sehingga di dalam pimpinan Roh Kudus, kami bukan saja dimampukan untuk mengerti sabda-Mu, tetapi juga kami dimampukan untuk dapat melakukan sabda-Mu itu di dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami yakin di dalam persekutuan kami dengan Engkau secara rohani, Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Karena itu ya Tuhan Yesus, nyatakan berkat-Mu bagi setiap kami. Kami memohon, kami berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Rut pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Rut pasalnya yang kedua, ayat 1 hingga ayat 12. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab,
Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau berlindung. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang setia memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Shalom. Saudara, ngasak adalah istilah dari bahasa Jawa yang menjelaskan tentang pekerjaan seseorang yang bekerja memunguti sisa-sisa hasil panen di ladang pertanian. Pada masyarakat urban, dalam konteks yang berbeda, ngasak ini seperti tindakan yang dilakukan oleh seorang pemulung. Saudara, ngasak itu adalah cara terhormat bagi orang yang miskin untuk berjuang mempertahankan hidupnya di hadapan Tuhan dengan bekerja mengambil sisa-sisa hasil panen. Dan ternyata Tuhan memakai cara itu untuk memelihara mereka, orang-orang yang miskin itu, melalui apa yang disebut sisa-sisa. Dan sekalipun sisa, di dalam terminologinya, sisa itu tidak selalu menunjuk kepada sesuatu yang jelek. Di dalam sejarah keselamatan misalnya, Tuhan juga memakai apa yang menjadi sisa atau yang disisakan. Nuh dan keluarganya, mereka adalah yang disisakan dari orang segenerasinya untuk diselamatkan. Keturunan Israel yang menanti-nantikan Mesias itu juga disebut sebagai kaum tersisa, atau dengan istilah lain mereka adalah remnant. Di dalam konteks Perjanjian Baru juga ada bagaimana pengajaran tentang sisa-sisa. Misalnya kejadian peristiwa yang menimpa seorang perempuan dari Siro Venesia
Ia menikmati kasih karunia Tuhan juga dalam rupa sisa-sisa, remah-remah, gogrokan. Saudara yang terkasih, Rut juga adalah orang yang tersisa bersama Naomi mertuanya. Kita tahu kisahnya bukan? Mereka berdua kehilangan suami mereka masing-masing. Mereka memasuki babak baru kehidupan mereka di dalam kenormalan baru, terutama bagi Rut. Rut merupakan seorang pendatang, seorang pemeluk keyakinan yang baru, dan tentu juga seorang tulang punggung keluarga yang baru. Hidup sebagai seorang janda, sebagai seorang pendatang, sebagai seorang pemeluk keyakinan baru, sebagai seorang tulang punggung keluarga yang baru, tentu bukan perkara yang mudah. Saudara, ia menjadi seorang pengasak untuk menyambung kehidupannya, dan tentu ia melakukannya itu dengan harapan supaya di dalam kehidupannya bukan saja untuk mencukupi dirinya, tetapi juga bersama dengan Naomi mertuanya. Dia kemudian bekerja sebagai seorang pemungut bulir-bulir jelai di ladang seorang petani yang kaya yang namanya Boas. Yang kita tahu di dalam sejarah kehidupan Rut selanjutnya, ternyata Boas itu akhirnya menjadi suami Rut. Apakah mereka terlibat cinta lokasi, saudara-saudara? Atau seperti ungkapan Jawa mengatakan, tresno itu jalaran saka kulino, kulino nglibet. Saudara-saudara, bagaimana Rut itu kemudian menyambut hidup dalam kenormalan barunya? Apa yang dilakukan oleh Rut itu, saudara? Paling tidak ada dua bagian yang ia lakukan berdasarkan bacaan ini. Yang pertama, Rut mengembangkan sikap foresight, memiliki hati yang terarah dalam masa depannya bersama dengan Tuhan. Saudara, kisah Rut ini dituturkan di dalam cerita rakyat yang sangat inspiratif. Pilihan hidupnya bersama Naomi dan bersama Tuhannya Naomi itu seperti yang disampaikan di dalam pasal 1 ayat 16 sampai 17 menjadi langkah iman di mana ia menyambut era kenormalan baru sebagai pemeluk keyakinan yang baru. Rut bukan saja pergi meninggalkan Moab, tetapi juga dia pergi meninggalkan keyakinan lamanya. Ia menyambut masa depan itu bersama dengan Tuhan yang ia kenal bersama dengan Naomi. Di dalam konteks kenormalan barunya itu, Rut bukan saja berperan menjadi menantu Naomi, tetapi ia juga menjadi sahabat bagi Naomi yang pulang ke Bethlehem sebagai seorang yang hampa. Rut menjadi sahabat dalam kesukaran Naomi, sekaligus berani menghadapi tantangan masa depan sebagai kaum marginal yang menaruh harapan masa depannya hanya pada Tuhan, karena Rut yakin bahwa Tuhan sanggup menjamin masa depannya. Saudara-saudara yang terkasih, Rut menjadikan iman sebagai panglima yang memimpin hidupnya di dalam kenormalan baru. Dan tentu sikap itu menjadi teladan bagi kita sebagai gereja yang harus berjalan di dalam iman yang teguh di dalam menghadapi kenormalan baru kita. Bahwa pasca pandemi itu masih diselimuti misteri, menjadi sesuatu yang asing. Tentu itu seperti yang dialami oleh Rut. Ketika ia memasuki Bethlehem, hidup di negeri asing sebagai pendatang dan sebagai janda, tentu juga bukan perkara yang mudah. Tetapi di dalam komitmennya yang kuat, ia memandang ke depan, ia memiliki foresight bersama Tuhan, ia rela belajar, memperlengkapi diri, ia beradaptasi, menyesuaikan dengan konteksnya,
Ia membarui dirinya di dalam keyakinan bahwa Allah itu adalah Bapa semua orang dan berbuat baik kepada siapa saja tanpa pengecualian, termasuk kepada dirinya. Langkah imannya itulah yang kelak melahirkan generasi sebagai perantara Mesias. Rut mencatatkan dirinya sebagai nenek moyang dari Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, Rut menyambut kenormalan barunya itu dengan mengembangkan sikap fortitude. Rut memiliki keuletan, dan di dalam keuletan itu terkandung ketangguhan dan tercermin dari gaya hidupnya yang suka bekerja keras. Saudara, Rut mempraktekkan imannya dalam sikap hidup sebagai seorang pekerja keras. Paling tidak itulah yang tergambar dari penjelasan mandornya Boas di ayat 7 yang berkata bahwa Rut menyibukkan diri memungut bulir-bulir jelai dari pagi tiada henti sampai sekarang, sampai petang. Berbekal restu Naomi, Rut memunguti jelai-jelai yang tercecer itu seizin mandornya Boas. Dan apa yang ia kerjakan itu sesuai dengan pengaturan yang ada di dalam hukum Taurat. Hukum kehidupan baru di dalam kenormalan hidupnya Rut saat itu. Sebagai seorang janda dan pendatang, ia tergolong orang miskin bersama dengan anak-anak yatim yang diatur di dalam hukum Taurat. Mereka berhak mendapatkan pemeliharaan Tuhan melalui pekerjaan ngasak. Sebab itu bulir-bulir jelai yang tercacar di ladang Boas itu diambili. Ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tanggung jawabnya untuk ikut memelihara mertuanya. Jadi, dia berjuang untuk keluarganya. Rut memiliki daya lenting yang hebat sehingga ia tidak terpuruk di dalam kemiskinannya. Dalam kenormalan barunya hidup sebagai seorang janda dan pemeluk keyakinan yang baru, Rut membuktikan bahwa keyakinannya itu tidak salah. Ia memiliki etos kerja yang luar biasa, hingga kemudian menarik perhatian Boas. Rut seorang pekerja keras dan bekerja secara totalitas. Dan itu mencerminkan seperti apa yang dinasihatkan firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 yang mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Rut, rupanya dia bukan seorang workaholic, tetapi dia adalah seorang workaholic, seorang penggemar kerja keras, kerja secara totalitas. Dan itu Bapak Ibu menjadi ciri orang yang sukses. Saudara-saudara, di tengah kenormalan baru hidup Rut sebagai kelompok marginal itu, kita melihat tampillah sosok Boas yang bersolidaritas. Dan solidaritas juga adalah salah satu ciri teologi persahabatan. Boas berbela rasa terhadap Rut dan mengambil bagian pada kemanusiaan yang sama dengan Rut. Dengan kemurahan hatinya, Boas menghadirkan pemeliharaan Allah. Bukan saja didasari karena Rut terhisap klan keluarga besarnya sebagai menantu Elimelek, tetapi Boas melihat sosok Rut ini adalah pribadi yang mengasihi Tuhan, dan itu terpancar lewat gaya hidupnya yang mengasihi mertuanya dan bertanggung jawab terhadap kehidupan itu. Saudara, jika perjuangan Rut sebagai minoritas dan Boas yang penuh kemurahan hati ini, keduanya menggambarkan peran gereja
Maka di era pandemi sekaligus menyongsong kenormalan baru ini, gereja harus menjadi minoritas yang otentik dalam panggilannya dan kreatif di dalam pelayanannya, termasuk pelayan pastoral yang transformatif, sehingga kehadirannya menawarkan harapan, kepercayaan, dan keberanian berbuat kasih secara lebih nyata kepada sesama, agar melalui semuanya itu nama Kristus dimasyurkan. Selamat bersidang, Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali.
Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon kemurahan-Mu untuk setiap kehidupan yang kami jumpai di muka bumi ini. Saat ini kami sedang dilanda pandemi, dan kami berdoa untuk dunia yang sedang sakit karena pandemi ini. Ya Tuhan, pulihkanlah. Termasuk bangsa dan negara kami Indonesia, kami memohon campur tangan pertolongan-Mu melalui presiden kami, supaya melalui kepemimpinan beliau boleh menolong, melindungi, menyejahterakan akan masyarakat, terutama ya Tuhan, di dalam mengentaskan masyarakat dari permasalahan pandemi ini, dapat mengendalikan laju lonjakan kasus COVID-19. Kiranya Presiden dapat bekerja sama dengan semua elemen gereja, elemen lembaga pemerintahan, baik pemerintah di tingkat regional maupun di tingkat daerah. Kami berdoa juga untuk program vaksinasi supaya ada penerimaan yang baik dari masyarakat, sehingga masyarakat boleh terlayani vaksinasi dan cukup vaksin yang disediakan oleh pemerintah. Demikian pula dengan anjuran hidup sehat, mematuhi protokol kesehatan. Kiranya masyarakat diberikan kesadaran, sehingga melalui partisipasi masyarakat, melalui partisipasi kami, terutama juga mulai dari diri kami sendiri sebagai umat Tuhan, untuk mempraktekkan gaya hidup sehat, mematuhi protokol kesehatan, sehingga pandemi ini ya Tuhan dapat dikendalikan. Kami berdoa untuk tenaga medis yang berjuang merawat pasien, kiranya mereka juga mendapatkan perlindungan Tuhan. Tuhan berikan semangat kepada mereka, sehingga mereka tetap melayani dengan baik. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi nasional, agar masyarakat tetap terjamin kehidupan dan kesejahteraannya. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka mendapatkan sarana-sarana baru, sehingga mereka pun juga memperoleh rezeki yang daripada. Kami berdoa untuk Sinode GKI, agar dapat berperan menjadi gereja yang bersahabat, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, menjadi gereja yang siap untuk memasuki menyambut era kenormalan yang baru. Kami berdoa untuk BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Timur, kiranya Tuhan yang menolong pada saat ini sedang menyelenggarakan persidangan Majelis Sinode Wilayah, agar jalannya PMSW dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan sidang yang berkualitas. Kami berdoa untuk GKI Batu sebagai jemaat penerima persidangan. Kiranya kami dapat menjalankan tugas-tugas ini dengan baik. Semoga kami dapat bersidang di dalam keadaan sehat, dan kami berdoa dimanapun kiranya jemaat Tuhan mengikuti acara persidangan secara online ini, Tuhan yang memberkati kami sekalian. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita, menyanyikan Tuntun Aku, Tuhan Allah. Penyembuhan jiwaku
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang sambut dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.